البخاري رحمه الله تعالى حدثنا سعيد بن مريم أخبرنا محمد بن جعفر أخبرني شريك بن عبد الله بن أبي نمر عن قريب بن ابن عباس قال بت في بيت ميمونة ليلة النبي صلى الله عليه وسلم عندها فأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل فتحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه ساعة ثم رقد فلما كان ثلث الليل الآخر أو بعضه قال نظر إلى السماء فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب ثم قام فتوضأ واستنى ثم صلى 11 ركعة ثم أذن بلال بالصلاة ثم صلى ركعتين فخرج للناس الصبح. Percaya, tidak pernah berdusta dan sebagainya, itu dinamakan adalah. Dan dia di sini saduk. Maknanya bukan hafalannya pas-pasan hasanul hadis, bukan, tetapi agamanya. Maksudnya dia bukan pendusta, pemalsu hadis, ataupun dari kelompok ahlul bid'ah seperti Syiah Rafidhah, ataupun dia bukan orang yang muttaham bil kadhib, yang tersangka pemalsu hadis, ataupun bukan dia orang-orang yang mudallisin karena saudaranya dari kidb, atau dia bukan orang ahlul ma'asi yang mustamir, dia perawi hadis tetapi dia peminum khamr, maka di sini keluar dari adalah. Atau dia muhadis tetapi pelacur, germo misalnya. Kalau laki-laki dia germo, dibayar oleh tante-tante girang. Apa nih? Maka mereka menjadi muhadis itu harus menjauhi perkara-perkara yang buruk di depan manusia dan tidak terus-menerus. Lalu bagaimana jika pernah dulu melaksanakan dan bertobat? Itu masalahnya lain lagi. Jika sebelum dia meriwayatkan riwayat, maka diterima tobatnya. Seperti siapa contohnya? Fudail ibnu Iyad. Dulu dia preman, tukang rampok, qat'ut thariq, tukang begal. Kemudian tobat. Maka banyak riwayat-riwayat Fudail ibnu Iyad, bahkan di dalam sahih pun ada. Kok bisa diterima? Karena sudah bertobat. Bahkan para sahabat dulu ada yang musyrik kemudian bertobat, maka jadilah seperti baru kembali. Alhasil di sini dinamakan jarah mufassar jika kembali kepada pertama, kepada adalahnya, dari segi agamanya diterima apa tidak nih, kita percaya apa tidak nih, dia meriwayatkan hadis kepada kita, itu orang dipercaya. Masya Allah, sholat takut kepada Allah, nah itu maksud kepada adalah. Namun ini orang meriwayatkan hadis, apa? Dia pencuri, dia koruptor, dia bekerja di bank misalnya, menyembelih orang dari belakang, dan yang lainnya terus menerus, maka kita tidak percaya. Nah itu dinamakan masuk kepada adalah. Nah jarah-jarah kepada adalah ini contohnya, fulan sarikul hadis, fulan itu tukang mencuri hadis, atau kadzdzab wadhaul hadis, pendusta dan pemalsu hadis, dan yang lainnya, maka ini jatuh dari segi adalah. Maka jika ada rawi mengatakan fulan dajjal, diterima apa tidak hadisnya? Tidak. Dari segi apa? Adalah. Paham ya? Selesai dari segi adalah. Maknanya kepercayaan kita kepadanya, kembali kepada agamanya. Dan yang kedua, dari jarah mufassar kembali kepada al-hifz. Maka jika seorang muhaddis mengatakan si fulan demikian dan demikian, dilihat jarahnya, kembali kemana? Maka kembali kepada akalnya, hafalannya, ini juga dinamakan jarah mufassar. Lihat sekarang Ismail ibnu Abi Uwais, apa kata ulama? Berkata Yahya ibnu Ma'in, dhaiful aql. Berarti kembali kemana? Ke hafalannya apa tidak? Berarti jarahnya apa? Mufassar. Jarah yang mengembalikan kepada kekurangan hafalan, kekurangan akalnya. Bagaimana kita mengambil hadis dari orang yang hafalannya tidak kuat?
Mungkin dia mengatakan kepada gurunya salah nama, atau terbalik, harusnya Ahmad bin Hambal jadi Hambal bin Ahmad misalnya. Dan dari guru-gurunya dan dari sahabatnya yang harusnya dari Abi Hurairah jadi Abu Sa'id, dari Abi Musa al-As'ari jadi Abu Bakar, jadi Abu Bakrah, sama-sama abunya. Maka permasalahan jarah seperti tadi masuk kepada akal, hafalan, menandakan jarah mufassar. Dan juga dari jarah mufassar seperti tadi Imam Abu Hatim mengatakan kana mughaffalan. Mughaffal adalah kembali kepada akal. Maknanya dia itu tertutup akalnya, tertutup hafalannya, rusak hafalannya. Dan juga Imam tadi Ibnu Adi, periwayatan dia dari Imam Malik dari pamannya, khalnya katsir gharaib, banyak berkesendirian. Ini pun kembali kepada jarah mufassar, bahwa periwayatannya itu berbeda dengan murid-murid Imam Malik yang lain. Dan Imam Malik imam besar, datang setiap hari mengambil hadis darinya. Dan di situ Ismail pun sama duduk. Kok Ismail berkesendirian hadisnya, murid-muridnya yang lain tidak meriwayatkan hadis yang sama dengan dirinya? Ada apa gerangan? Ternyata kesalahan pada dirinya. Maka ini menunjukkan semuanya lafaz-lafaz yang buruk dan mufassar. Dan juga kalau kita kembali misalnya laisa bil qawi, seperti tadi disebutkan oleh Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, maka laisa bisiqah, laisa bil qawi, laisa bisiqah kembali bisa kepada agamanya. Namun laisa bil qawi, dia itu lunak, tidak kuat, kembali kepada hafalannya. Karena siqah agama tidak bisa dilemahkan agamanya, tetapi hafalannya laisa bi al-qawi atau laisa fida, tidak seperti kekuatan hafalan yang lain. Maka ini kembali kepada lafaz-lafaz yang sharih kepada periwayatan hadis. Maka di sini kita katakan bahwa Ismail ibnu Abi Uwais rawi yang dhaif, bukan rawi yang siqah ataupun shaduq. Dan dhaifnya kembali kepada apa? Apakah kepada agamanya? Tidak, tetapi kepada hafalannya. Berarti dia di sini rawi yang dhaif dari segi ada mudhabbat. Dan kalau kita kembali kepada ilmu mustalah hadis, syarat dari hadis yang sahih adalah tamma dhabtihi wa adlihi. Dia orang yang penuh akalnya dan hafalannya, dan juga dipercaya, penuh kepercayaan agamanya. Maka di sini dia kurang dari itu. Dan kalau kurang bisa jadi saduq. Dan di sini dia dhaif, menandakan lebih kurang dari rata-rata saduq. Maka di sini dia lebih lemah daripada hanya sekedar saduq. Orang-orang saduq jika meriwayatkan 100 hadis, 60% benar, 50 salah. Itu timbangannya. Namun orang-orang yang dhaif seperti tadi mughaffal, jika dia meriwayatkan dari Imam Malik 100 hadis, maka 30 yang benar, 70 salah. Nah, ini mulai dimasukkan dhaif. Makanya Imam Ibnu Adi mengatakan meriwayatkan dari Imam Malik banyak keanehan. Jika dia meriwayatkan dari pamannya Imam Malik 100 hadis, atau kita kurangi saja 10 hadis, maka 3 yang benar, 7 yang salah. Berbeda dengan muhadis lainnya yang menulis dari Imam Malik. Paham ya? Maka inilah dari makna dhaif. Tinggal pertanyaan di sini. Lalu kenapa Imam Al-Bukhari sekarang memasukkan hadis dhaif dari periwayatan Ismail ibnu Abi Uwais? Silahkan dijawab. Yang menjawab calon akabri. Jawab. Kalau kamu tidak ingin disebut calon akabri, ya jangan lari-lari lagi ya di waktu pelajaran. Jangan ngantuk. Apa jawabnya? Kenapa Imam Al-Bukhari memasukkan hadis yang dhaif di sini? Apa jawabnya?
Indak Sa'ad. Tahu jawabnya? Indak Fauzan. Nasr. Entah. Tasman. Tidak ada yang tahu semua. Ada yang tahu? Apa jawabnya? Tidak tahu. Tahu? Hudzaifah, apa jawabnya? Karena sudah masuk dalam bab yang lain. Sudah masuk kepada bab yang lain. Imam Al-Bukhari memasukkan hadis ini di sahihnya. Ternyata Ismail ibnu Abi Uwais dhaif tadi. Pertanyaan, limada Al-Bukhari yudkhiluhu fi sahihi? Hal hunaka sabab au kif? Mafi jawab. Jawabnya, karena Imam Al-Bukhari telah mendatangkan riwayat-riwayat yang lain mutaba'atan lahu, menjadikan mutaba'ah baginya. Aina dalil hadal hadis qad taqarrara. Hadis ini telah terulang di berbagai kitab. Maka mana dalilnya? Satu saja di antaranya, telah datang riwayat dari jalan selain Ismail ibnu Abi Uwais. Di antaranya haddatsana Abul Yaman an Su'aib ibnu Abi Hamzah. Baru ketemu di sini an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Maka di sini tadi siapa? Ismail an Malik an Abi Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Maka di riwayat yang lain telah diganti Ismail ibnu Abi Uwais yang dhaif dengan mutaba'ah. Siapa? Abul Yaman. Dan Abul Yaman imam. Hakam ibnu Nafi' meriwayatkan dari bukan Malik tetapi Su'aib ibnu Abi Hamzah di Tabaqah ke-7 juga, asbatun nas daripada Imam Az-Zuhri. Kemudian bertemu sanadnya dengan Abu Zinad anil A'raj an Abi Hurairah. Ini jawaban kita. Kesimpulannya, dari sini kita mengetahui bahwa hadis-hadis yang ada di Sahih Al-Bukhari, Imam Al-Bukhari kadang memasukkan rawi-rawi yang dhaif. Namun konsekuensi apa? Diberikan mutaba'ah. Hadis ini berulang dan banyak jalan lain yang sahih. Maka hadis yang dhaif di sini kita baca hari ini dari jalan Ismail ibnu Abi Uwais ternyata telah didukung dengan hadis-hadis yang lain di dalam kitabnya. Seperti di sini dari Al-Hakam ibnu Nafi' Abul Yaman. Ini mutaba'ahnya. Maka jangan heran jika antum melihat kitab-kitab para ulama seperti itu. Contohnya misalnya Imam Muslim. Banyak periwayatannya dari rawi-rawi yang dhaif. Namun Imam Muslim mendatangkan riwayat-riwayat yang lain di sahihnya. Maka ini dinamakan sahih li ghairihi atau hasan li ghairihi. Dan begitu pun dari para ulama-ulama yang lain seperti Syekh Al-Albani di dalam kitabnya As-Sahihah. Maka Syekh Al-Albani memasukkan hadis pertama, jalannya dhaif, namun ada jalan yang lain yang mendukungnya menjadi hasan atau menjadi sahih li ghairihi. Maka dinamakan As-Sahihah, kumpulan hadis-hadis yang sahih di dalam kitabnya Al-Albani rahimahullah. Maka dia pun mengambil hadis-hadis yang dhaif namun ada jalan-jalan yang lain yang menguatkan, paham ya? Sehingga masuk kepada sahih, na'am sahih li ghairi atau hasan li ghairi. Dan itu pekerjaan para ulama, tidak mesti dia itu sahih yang lidati, kecuali Syekhuna Muqbil. Syekhuna Muqbil mensyaratkan di dalam kitabnya As-Sahih Al-Jami' atau Sahih Al-Musnad dan juga di Jami'us Sahih dari satu jalan yang sahih. Maka oleh sebab itu dulu waktu kami di Yaman, pertama kami datang, ada dari pengajar-pengajar mustalah kami, apa kitab yang paling sahih setelah Al-Bukhari dan Muslim? Kita heran semua, apa pertanyaan ini? Ya di antaranya ternyata mereka mengatakan, guru-guru kami, kitab syekh kita Muqbil Al-Wadi. Karena kita tidak mengetahui bagaimana syarat syekh. Ternyata syekh di sini mensyaratkan di dalam hadis-hadis
yang dikeluarkan di Jami'us Sahih ataupun As-Sahih Al-Musnad mimma laysa fi sahihain sudah diperiksa sanadnya itu sahih dari berbagai penyakit, maka dimasukkan kepada kitab As-Sahih Al-Musnad. Dan Syekh di sini kebanyakan tidak memasukkan sahih li ghairi atau hasan li ghairi. Maknanya sanadnya dhaif, nanti ada sanad yang lain jadi sahih. Kebanyakan tidak seperti itu. Satu hadis diperiksa sanadnya sahih. Maka dari situ para masyayikh kami yang mengajari kami ilmu mustalah dan yang lainnya mengatakan kitab sahih selain dari Al-Bukhari dan Muslim, kitab Syekh kami Muqbil. Ternyata benar sekarang ucapannya karena dia membicarakan satu sanad. Dan begitupun kitab Syekh Al-Albani As-Sahihah dan semua kutub-kutub beliau yang disyaratkan sahih. Seperti kitab Syekh Muqbil yang disyaratkan sahih, ataupun ada kitab dari muridnya Al-Akhbar As-Sahihah dan sebagainya disyaratkan sahih, maka ini pun bisa menjadi pensyaratan sahih. Alhasil, inilah jawaban dari pertanyaan kita kenapa Imam Al-Bukhari meriwayatkan hadis-hadis yang dhaif, katanya sahih Al-Bukhari. Jawabnya na'am, dhaif dari satu jalan, ada hadis-hadis pendukungnya di jalan yang lain menyebabkan hadis ini menjadi hasan li ghairi. Maka kita ketahui sekarang hadis yang kita baca persis dari jalan Ismail ibnu Abi Uwais hadisnya dhaif, dengan riwayat tadi yang hanya satu saya sebutkan, di sana banyak riwayat dari Al-Hakam ibnu Nafi' Abu Yaman bisa naik kepada hasan li ghairi. Seperti itu. Selesai dari Ismail ibnu Abi Uwais, kembali kepada An Malik, meriwayatkan dari kholnya Malik. Adapun Malik, dia Malik ibnu Anas, merupakan paman dari Ismail atau khol dari Ismail ibnu Abi Uwais, dan dia Al-Asbahi Al-Madani. Maka dia penjaga gawang ilmu hadis dan sunnah di Madinah, dan dia mengajar di Masjid Nabawi seperti kita mengajar di sini. Namun mengajar di Masjid Nabawi lebih baik dari salat yang lebih